RAT yang pertama di Puskesmas Bali. Nah, itulah yang menjadi tekanan kami kepada semua teman-teman yang mungkin umurnya sudah melebihi daripada 60, ya diharapkan dia harus membuat regenerasi, Pak. Tapi sekarang ini hampir dari separuh dari 50% sudah dia membuat regenerasi. Tidak seperti dulu semata-mata bahwa mereka yang paling bisa, paling mampu, menyadari dengan dunia IT mereka tidak memahami betul seperti kami ini, Pak, jujur saja ya tidak memahami lah bagaimana caranya biar kami bisa mempercepat seperti anak-anak muda sekarang ini. Itulah yang harus kita berikan kesempatan ke depannya. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Ya, bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menampilkan keberadaan koperasi di Indonesia saat ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Inyoman Kertajaya, Ketua Puskut Bali. Apa kabar Pak Nyoman? Baik. Ya. Kalau orang Bali, Astungkara. Iya. Artinya Astungkara itu semoga selamat, sejahtera. Ya. Terima kasih Pak Nyoman. Mungkin Bapak bisa mulai bercerita secara singkat, apakah latar belakang pendidikan atau perjalanan karir, terutama di dalam berjuang di lingkungan koperasi. Silakan Pak Nyoman. Terima kasih banyak Pak Bambang. Kalau sedikit secara singkat, saya pendidikan S2, terus awal daripada karir saya bukanlah di dunia koperasi. Saya seorang guiding, Pak. Dan saya dulu pernah memberikan pendidikan kepada teman-teman para pebisnis, di samping saya terjun di dunia pariwisata, karena Bapak tahu Bali itu adalah di tahun 80-an, 90-an sampai tahun 2000-an, yaitu yang menjadi pilot keinginan masyarakat dari dunia keuangan yang dia peroleh, ya dari salary yang dia dapatkan, yaitu dari pariwisata yang menjadi ujung tombak. Tetapi syukur saya menjadi ketua Puskut Bali, saya merangkak dari bawah, Pak. Dari karir saya adalah saya memegang KUD Pedungan selama 15 tahun, dari tahun 2001, dari tahun 97 sampai 2014. Saya 15 tahun di KUD Pedungan. Setelah itu saya dipercaya untuk ikut bergabung di Puskut Bali Dwipa. Nah, dengan demikian kami di Puskut tidak menjadi ketua umum pada waktu awalnya kami di sana. Pernah kami menjadi bendahara Puskut, setelah itu menjadi sekretaris. Setelah sekretaris baru kami dipilih menjadi ketua. Nah, mungkin saja kami menjadi ketua kalau tidak Puskut ini mengalami musibah, Pak.
Nah itu mengalami sudah. Sebentar lagi kami sampaikan itu sedikit karir kami dan kami terjun di dunia guiding sebagai pemandu pariwisata orang-orang asing ya rambut putih itu selama 12 tahun. Dari sana kami banyak meniti informasi yang kami dapatkan tentang dunia koperasi dan dunia keuangan. Nah, sehingga kami dipercaya di KUD 15 tahun. Dari KUD itu kami mendapat kesempatan untuk bergabung ikut di Puskes Bali, Pak. Itu yang sedikit karir yang kami emban dan kami satu-satunya yang berada di Puskes dulu mendapatkan bakti koperasi Pak tahun 2008 kalau nggak salah. Kami mendapatkan bakti koperasi Pak. Itu dan kami juga kalau masalah karir kami juga pernah jadi pengurus di Kopinda Pak. Kami di Kopinda di Kota Denpasar. Nah, sehingga tentang koperasi baik itu KUD, Puskes dan koperasi dari perkumpulan-kumpulan masyarakat ya kami tahu persis perjalanannya ya sehingga tidak begitu ngetren kayak di zaman sekarang ini. Kalau dulu memang di tahun 2000-an koperasi itu masih menjadi harapan daripada anggota. Nah, sehingga koperasi terutama disimpan pinjam banyak bermunculan karena pertumbuhan koperasi di masing-masing perkumpulan masyarakat itu memang berkembang cukup pada waktu tahun 2000-an. Terus di tahun 2010 sampai dengan adanya COVID ya di sana banyak yang bergelimpungan artinya banyak yang berguguran, Pak. Karena Bapak tahu bahwa COVID itu salah satu membunuh kehidupan masyarakat Bali karena Bali adalah salah satu sektor pariwisata yang menjadi harapan. Nah dengan demikian tidak satu pun usaha-usaha baik itu apalagi pariwisata Pak, termasuk dunia perkoperasian ya cukup mengalami permasalahan yang cukup krusial. Nah kami kalau kita bicara tentang Puskes pun kami di tahun 2018 ya kami pernah mengalami kami sedang mengalami permasalahan yang cukup besar. Kami mengalami kerugian 4,1 miliar di Puskes Matnya Pak. Nah dari sanalah kalau tidak mungkin ada kerugian seperti itu kami tidak mungkin dipilih menjadi ketua Pak. Karena Bapak tahu ketua-ketua yang ada di Puskes di seluruh Indonesia pada umumnya kan orang-orang yang dekat dengan pemerintahan biasanya ya mungkin dia pintar bersilat lidah ya kalau kami sebetulnya tidak seperti itu keinginan kami ya kami apa adanya kalau masyarakat atau teman-teman anggota yang mengharapkan kami ikuti kalau enggak ya kami juga tidak kepingin hal-hal semacam itu menjadi rebutan. Nah syukur-syukur sekarang apa yang menjadi harapan masyarakat atau harapan daripada anggota mudah-mudahan nanti dengan kami mengalami masalah yang cukup besar itu nanti kami cepat bisa mengembalikan roh daripada Puskes Bali ini terutama kerugian itu nanti bisa kami percepat proses recovery-nya pengembalian biar nanti bisa menjadi Puskes yang jaya seperti di tahun-tahun lalu, pasti tahun-tahun 2000-an atau tahun 1990-an. Ya itu dulu sedikit informasi yang dapat kami sampaikan kepada
Pak, sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya, apakah KUD di Bali itu awalnya KUD pertanian atau KUD pariwisata, Pak? Kalau di Bali ya yang namanya anggota kita yang jumlahnya 83 itu, yaitu memang kita bergerak hampir 100% itu adalah KUD pertanian, perkebunan, dan perikanan, Pak. Dan perikanan itu yang dulunya sebelum di era tahun 90-an pariwisata itu menjadi tonggak daripada kemajuan daerah kami, Pak. Nah, karena kita sudah betul-betul terjun di dunia itu dulu di tahun 90-an, tahun 80-an itu pupuk itu kan menjadi monopoli daripada kita, Pak, yang diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini Pak Soeharto. Ya dengan demikian Puskud itu semuanya hampir berkembang ya cukup bagus Pak pada waktu itu ya dengan beralihnya atau tidak berfungsinya sistem seperti itu ya di sana karena Bapak juga tahu pengurus Puskud itu tidak tidak membentuk apa namanya regenerasi pemimpin-pemimpin kita itu atau pengurus-pengurus yang ada di KUD itu memang kebanyakan sudah umur. Nah di sana letaknya bahwa KUD yang ada di pedesaan hampir jalannya seperti lagu Peco-Peco, Pak. Uh, Maju 2 langkah, mundur 2 langkah, artinya hanya jalan itu, Pak. Memang ada beberapa KUD di Bali yang bisa mengikuti dunia digital ini, tetapi jumlahnya tidak begitu banyak, hampir ya sekitar 25%, ya karena mereka cepat mengikuti uh, peradaban dunia, peradaban di zaman sekarang ini dalam bentuk dunia IT ini, dia mengembangkan simpan pinjam yang seiring dengan waktu dan zaman yang harus dia ikuti sehingga KUD itu nanti sekarang ini bisa berjalan dengan bagus, Pak. Nah mungkin mereka yang tidak mengikuti dunia sekarang ini ya salah satunya mereka hanya bisa jalan di tempat, mempertahankan aset-aset yang dia miliki atau gudang-gudang yang dia miliki disewakan, ya, sehingga dia hanya bisa berjalan di tempat saja, Pak. Itu yang kebanyakan hampir rata-rata 40% yang seperti itu, Pak. Bahkan ada yang memang sama sekali tidak bergerak. Nah, mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru yang menjadi harapan kita, Pak Prabowo, ya bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita di Bali, Puskud, KUD, untuk lagi ya, diberikan kesempatan untuk melempar pupuk bersubsidi itu. Tidak diberikan kepada swasta. Itu Pak. Kalau yang KUD yang bertahan, itu tadi usahanya apa, Pak? Apakah hanya simpan pinjam atau ada usaha yang lain? Pada intinya kalau di Bali, KUD yang bertahan dan perjalanannya cukup bagus, dia punya simpan pinjam dan tetap mempertahankan usaha-usaha yang lama seperti pelemparan pupuk kepada para petani karena di Bali termasuk kami di Denpasar masih ada sawah yang bisa kami layani sebagai lahan untuk menjalankan pupuk bersubsidi itu, Pak. Kalau di daerah-daerah yang lain ya memang salah satunya memang pupuk itu memang diharapkan. Cuma sayang sekarang ini kan persaingan untuk pupuk itu kebanyakan lahan-lahan yang basah didapatkan oleh swasta, itu yang terjadi. Nah sehingga kita di KUD seluruh Bali itu hanya bisa mempertahankan diri dengan anggota yang kita miliki karena dia masih idealis terhadap KUD-nya. Salah satunya tetap kita memberikan pupuk bersubsidi. Yang kedua juga ada yang memelihara sapi. Dan ketiga sapi dan babi. Yang ketiga masih tetap dia mempertahankan dunia usaha-usaha yang layaknya kalau di pedesaan itu adalah mengambil gabah-gabah petani sehingga
mereka masih punya pabrik penggilingan padi. Nah, itu yang masih masih bisa bertahan. Bahkan sekarang pemerintah daerah, terutama kabupaten kota, memberikan bantuan-bantuan kepada KUD dalam bentuk penggilingan yang modern. Ya dengan demikian ya kita masih bisa bersaing di tingkat apa namanya Pak, di tingkat bagus ya dengan para pengusaha-pengusaha yang memiliki modal besar. Itu. Tadi Bapak mengharapkan agar kalau bisa pemerintah memberi kepercayaan lagi pada KUD untuk menjadi distributor pupuk. Nah, tapi yang jadi masalah tadi juga Ya, Bapak sampaikan bahwa regenerasinya tidak ada. Jadi pengurus koperasi, pengurus KUD itu masih ada atau tidak sekarang, Pak? kalau sekarang sudah kami ya semenjak kami 1 tahun yang lalu kami menjadi ketua, Pak, kami sudah harapkan dan sarankan dibuatkan regenerasi sehingga nanti orang-orang yang sebetulnya menjadi tulang punggung untuk kemajuan desa biar betul-betul bisa kita harapkan lewat KUD yang kita miliki. Karena begini, kalau memang itu tidak akan diberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita, otomatis dia akan membuat koperasi. Dengan demikian KUD yang memiliki aset-aset tanah, gedung yang cukup besar, tanah yang luas, itu akan terbengkalai dia. Nah dengan demikian kami sudah menyampaikan dan mengharapkan sekali. Nah, kebetulan kami kemarin mengadakan RAT yang pertama di Puskes Bali. Nah itulah yang menjadi tekanan kami kepada semua teman-teman yang mungkin umurnya sudah melebihi daripada 60 ya. Diharapkan dia harus membuat regenerasi, Pak. Tapi sekarang ini hampir dari separuh dari 50% sudah dia membuat regenerasi. Tidak seperti dulu semata-mata bahwa mereka yang paling bisa, paling mampu, menyadari dengan dunia IT mereka tidak memahami betul seperti kami ini, Pak, jujur saja ya tidak memahami lah bagaimana caranya biar kami bisa mempercepat seperti anak-anak muda sekarang ini. Itulah yang harus kita berikan kesempatan ke depannya. Baik. Bapak tadi menyampaikan bahwa Puskut pernah mengalami kerugian 4,1 miliar. Nah, Ya, betul, Pak. berarti Puskut pernah mempunyai apa aset yang cukup besar, Puskut Bali ini. Bisa Kalau Puskes Bali, diceritakan, Pak? kalau Puskes Bali memang asetnya modalnya kita besar, Pak, 12 miliar. Modalnya Puskes Bali, asetnya tidak begitu besar. Dulu pernah asetnya kita 32 miliar. Nah, dengan demikian kejadian yang 4,1 miliar itu sebetulnya terjadi dari tahun 2007, Pak. Dari tahun 2007 kejadiannya. Cuma saja diketahuinya yang di Puskesmas itu ketahuinya di tahun 2017. 10 tahun padahal kami sudah diaudit. Kami sudah diaudit, ya hasilnya WTP, wajar tanpa pencolongan, tetapi begitu terjadi ditemukan permasalahan seperti itu sampai sebesar seperti itu Pak kejadiannya. Nah itu tetapi di kami punya berapa 5 unit, tapi unit-unit yang lain masih mampu mendapatkan untung seperti pakan ternak kami miliki, terus distributor pupuk satu-satunya Puskut yang diberikan di Bali. Cuma saja itulah dengan persaingan yang mungkin tidak mengenakan bagi kita, Pak, karena pemodal-pemodal besar itu swasta-swasta yang diberikan kepada pemerintah untuk menjadi distributor di tempat-tempat yang sawahnya cukup luas dan memang bagus. Ya kita memang diberikan posisi yang pada umumnya sering di tempat-tempat yang kering, Pak. Itu yang terjadi. Itu terjadi. Makanya kami
sudah keras sekali keinginan kami karena pada waktu deklarasi Bapak Prabowo kami ikut di Jakarta, Pak. Nanti kami kirim nanti kepada Bapak ya kami ikut deklarasi dan harapan kami pada waktu itu sudah menyampaikan setahun yang lalu kami sudah menyampaikan bagaimana fungsi daripada KUD Puskut. Nah, seperti di zamannya Pak Harto ya diberikan kesempatan untuk menjadi distributor. Ya, bukan kita tidak ingin monopoli, yang penting diberikan kesempatan bersaing dengan para swasta itu tidak menjadi masalah kami, Pak. Kami tidak kepingin seperti dulu monopoli, tidak kepingin. Cuma berikan kami kesempatan bersaing secara sehat itu aja. Ya pada posisi yang kapan kita akan diberikan di tempat yang basah, yang kapan kita harus di tempat yang kering, itu tidak masalah, Pak. Kalau sekarang ini tidak begitu. Orang yang punya modal besar, mungkin dekat dengan pemerintah, dia aja yang terus mendapatkan posisi yang besar, Pak, yang basah. Nah, akhirnya dengan apa yang disebut dengan itu, Pak, dengan ekonomi pasal 33 yang semestinya lembaga yang harus dikuatkan, sekarang personal yang kuat. Ya itu yang Ya, nah kalau sampai sekarang Puskut Bali itu usahanya di bidang apa saja, Pak? kami punya simpan pinjam, kami masih swalayan, retail, terus pakan ternak, pupuk bersubsidi, distributor pupuk bersubsidi, terus PPOB online, PPOB, ya PPOB, ya, nah, itu yang ini Pak. Kalau simpan pinjam menjadi primadona kami, masih menjadi primadona biarpun sekarang ini kita mendapat tekanan dari bank-bank besar, Pak. Bank-bank besar yang disebut dengan KUR itu, Pak. KUR. Betul-betul kita di koperasi mengalami permasalahan yang krusial dengan KUR-KUR yang tidak ada hentinya sekarang. Nah, mudah-mudahan ya, dengan idealis daripada anggota, ya kita mampu nanti untuk bertahan saja sudah bersyukur di daerah sekarang ini. Coba. Koperasi apa tidak bisa menyalurkan KUR, Pak? Pada umumnya sekarang belum, Pak. Karena aturan OJK itu kan cukup ketat sekali. Tapi Puskut masih memiliki BPR, Pak. Puskut memiliki BPR. Puskut memiliki bank, Pak. Kami kebetulan jadi komutnya, Pak. Kebetulan kami jadi komisaris utamanya. Yang BPR yang dimiliki oleh Puskut. Ya, baik. Nah, kalau yang usaha makanan ternak itu apa, Pak? Punya pabrik atau penyalur, Pak? Kami sebagai penyalur. Kami sebagai penyalur dari pabrikan, kami sebagai penyalur. Dari Bogasari, pabrik Bogasarinya dari Bogasari. Di lapangan sekarang juga banyak sekali koperasi-koperasi yang menyalurkan simpan pinjam. Apakah Puskut tidak apa, Pak? Tidak merasa banyak saingan? Kalau kita ngomong masalah persaingan ya jelas dong, Pak. Kan begini. Sekarang kita kan harus pinter-pinter dengan anggota kita yang semestinya dia dulu mungkin memakai jasa koperasi yang mereka bentuk, tetapi syukur-syukur mereka tidak mampu memberikan suku bunga yang rendah, Pak. Kalau arahnya kita sekarang ini ya tidak mencari keuntungan yang besar, tetapi mencari bagaimana anggota itu betul-betul merasakan dan menikmati usaha yang mereka miliki. Kami tidak perlu mendapatkan laba yang besar, yang menjadi keinginan bersama itu bagaimana mereka merasakan bahwa apa yang mereka miliki, Puskut yang mereka miliki, mereka bisa menikmati hasil daripada
mereka, partisipasi mereka, Pak. Itu yang kami tekankan sekarang. Sehingga kami ini tidak mengalami permasalahan karena kami pertama kali yang menjadi pilot project memberikan suku bunga yang terendah kepada anggota. Sehingga mereka tidak mungkin akan mencari dana ke tempat lain. Di sana saja permainan yang kita bisa lakukan kepada anggota. Nah, Puskut Bali baru saja menyelenggarakan RAT, Rapat Anggota Tahunan. Pesertanya masih berapa, Pak, yang ikut RAT? Yang ikut RAT kemarin hampir 76%, Pak. 76% dari jumlah anggota 83. Terus kemudian bagaimana SHU-nya, Pak? Kalau kami mengalami kerugian sekarang ini, Pak, tahun ini mengalami kerugian. Karena begini, Pak, kerugian dari 4,1 miliar itu salah satunya itu menggerus daripada masalah-masalah di masing-masing unit yang dulunya dia menjadi primadona usaha, retailnya, swalayannya. Nah, karena ditemukan hal semacam itu, otomatis di sana kami sekarang ini ingin membenahi dulu permodalan yang kami harus tempatkan dalam bentuk pembelian barang biar nanti bisa kembali seperti tahun lalu, Pak. Nah, sehingga di sana kami pertama kali memang di RAT kemarin ini memang mengalami kerugian. Nah, kerugian yang kami alami 490, Pak. 490. Nah, sehingga kami sekarang ini baik itu di dunia simpan pinjam maupun di dunia retailnya, kami berusaha sekarang membenahi dalam artian bagaimana likuiditas kita itu biar betul-betul likuiditas kita aman. Nah, dengan demikian mudah-mudahan di tahun ini nanti bisa recovery-nya tetap cepat kita kembalikan, Pak. Pengembalian daripada kerugian-kerugian yang muncul di tahun lalu. Karena kami tahu memang kita harus rugi, Pak. Ya, kerugian yang 4,1 itu masih tetap terus atau mulai berkurang, Pak? Kalau sekarang kerugiannya itu masih tetap ya, Pak. Masih tetap ya, tetapi kami berikan modal baru sekarang, Pak. Kami support dari modal itu, nanti itu kami rugikan dulu. Sekarang kami berikan dia modal segar. Nah, dari modal segar inilah nanti kami berusaha maksimal biar bisa nanti bisa menyelesaikan kerugian yang sebesar itu entah kapan berapa tahun nanti, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa dipercepat, Pak, karena kasarnya sekarang kami ini kayak apa namanya sudah jatuh tertimpa tangga lagi setelah kita menemukan ada kerugian. Setelah itu ada permasalahan dari gini, Pak, wabah penyakit itu. Nah, COVID itu, Pak, itu yang menjadi problem kami. Tetapi syukur yang menjadi kebanggaan kita di masalah likuiditas kita aman sekali, Pak, tidak ada masalah. Nah, kira-kira berapa tahun lagi ini akan normal? Karena masa jabatan pengurus kan terbatas, Pak. Kami tidak pernah berpikir target seperti ini, tetapi dengan semangat dan tekad dari teman-teman pengurus, ya mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mendapatkan laba. Nah, sehingga masalah menutupi kerugian 4,1 miliar itu mungkin itu agak lama, Pak, hampir puluhan tahun. Kalau seperti laba-laba yang kami peroleh di tahun-tahun ini. Karena pada umumnya laba yang bisa kami peroleh itu tidak lebih daripada 300-400 juta per tahun. Lalu sekarang apa yang diharapkan oleh Puskut Bali ke depan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, supaya
koperasi terutama Puskut dan KUD ini bisa kembali mempunyai peran di masyarakat khususnya petani? Kalau harapan kami kepada pemerintah, kembalikan saja pupuk bersubsidi itu kepada KUD Puskut, apalagi ada wacana atau rencana Puskut akan diberikan dana segar, KUD akan diberikan dana segar setiap tahun oleh Pak Presiden sebesar 250 juta nanti untuk mengembangkan mungkin baik di pedesaan, usaha-usaha yang ada di pedesaan yang mungkin dikoordinir oleh KUD. Terus yang kedua, informasinya yang kami dapatkan dari Bapak Portasius kemarin, dia datang ke Bali, bahwa kalau memang benar kami dilibatkan nanti dari pemerintah pusat untuk ikut membantu memberikan makan siang gratis, yaitu itu baru wacana yang kami dapatkan. Ya mudah-mudahan nanti di satu sisi kami bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia. Yang kedua nanti di sana kami bisa mendapatkan sedikit keuntungan yang bisa kami pakai untuk meningkatkan keuntungan-keuntungan di tahun-tahun yang akan datang, Pak. Itu yang menjadi harapan kami kepada pemerintah Bali. Ya, kami sudah banyak mendapatkan masukan dan saran daripada beliau bahwa pemerintah Bali sedang gencar-gencarnya sekarang membantu KUD koperasi yang ada di wilayahnya masing-masing, termasuk kabupaten kota. Ya sudah barang tentu kita tinggal melihat peluang-peluang yang ada, jangan sampai nanti tidak bisa kita pada kesempatan ini kepada anggota kita. Akhirnya kalau koperasi itu betul-betul bisa kita sampaikan dengan baik dan masyarakat anggota bisa merasakan bahwa koperasi itu adalah dari, oleh, dan untuk dia. Saya yakin ke depan koperasi KUD Puskut Bali tetap akan bisa bertahan seperti tahun-tahun yang lalu. Saya harapkan seperti itu karena kita sudah berterima kasih, sudah punya modal besar sebetulnya. Modal kita adalah anggota. Semakin banyak anggota kita, market kita semakin bagus dan semakin gampang kita mempromosikan. Tidak seperti BPR. Kalau BPR kan hanya beberapa orang sebagai pemegang saham, sisanya nanti mereka sendiri yang mencari market di masing-masing BPR itu berada. Kalau koperasi menurut saya sepanjang kita bisa memberikan anggota itu hal-hal yang sangat positif, saya yakin anggota itu akan tetap meyakini bahwa koperasi itulah yang salah satunya bisa memberikan kontribusi tentang kesejahteraan kita. Nah, untuk itu kita yakini mereka dengan tugas dan fungsi kita selaku pengurus, meyakini mereka dan memberikan kepercayaan. Nah, dengan demikian, kalau sudah percayaan itu tumbuh di masing-masing anggota, saya yakin koperasi KUD Puskut akan jaya. Itu harapan kami. Terima kasih sekali Bapak Inyoman Kertajaya, Ketua Puskut Bali Dwipa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi semangat untuk seluruh insan koperasi terus berjuang mengembalikan KUD dan Puskut menjadi tulang punggung pembangunan pertanian di Indonesia. Sekali lagi terima kasih, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi